Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di mata kuliah pengantar psikologi desain, pertemuan ke-6 ya, kita akan membahas mengenai National Culture and Place Experience. Ya, oke, kita langsung saja. Jadi bisa dibaca di sini ya, bahwa latar belakang budaya termasuk tempat kelahiran kita itu secara signifikan mempengaruhi bagaimana cara kita memahami dan fokus pada sebuah informasi, termasuk bagaimana cara kita memperhatikan sebuah gambar. Gitu. Ini dari buku The Geography of Thought dari Richard Nisbett tahun 2003. Jadi ternyata budaya nasional kita, gitu ya, budaya nasional di mana tempat kita tinggal itu merupakan pengaruh utama terhadap cara kita hidup di dunia gitu. Nah, budaya nasional, budaya tempat kita dibesarkan ini memiliki pengaruh yang sangat penting pada jenis ruang tempat kita berkembang dan bagaimana cara kita memandang apa yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, kurang lebih gambaran pada pembahasan pada materi hari ini. Oke, next. Jadi, budaya nasional itu adalah kode perilaku dan nilai yang dianut oleh orang-orang dari satu negara tertentu. Jadi, pasti berbeda setiap orang pada konteks negara tertentu gitu ya. Di gambar pertama, gambar ini adalah di California gitu ya. Jadi sebuah rumah gitu, Desert House namanya, di Palm Springs, California. Kalau kalian lihat ini gayanya apa ya, sangat modern gitu ya, sangat minimalis, simple, yang menunjukkan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang clean gitu ya. Kemudian di gambar kedua ini bisa dilihat itu di Indonesia gitu ya. Lokasinya adalah di Bali. Ini adalah resort namanya Samanvaya Resort Sideman di Bali gitu ya. Dan ini adalah menggunakan joglo gitu di area tempat tidur. Nah, itu bisa kalau kalian lihat ini sangat apa ya, berbanding jauh gitu ya. Yang sebelah kiri sangat simple dan yang sebelah kanan gambar kedua itu sangat detail gitu ya dengan budayanya. Kemudian yang ketiga ini adalah di Jepang gitu ya. Bisa dilihat di sini yang apa ya, sangat identitas dari Jepang itu adalah lantainya, kemudian tataminya dan lain sebagainya. Nah, itu ini di Katsura Imperial Villa di Jepang. Dan yang gambar keempat bisa dilihat di sini ya, penggunaan aksen apa namanya, langit-langitnya, elemen estetikanya gitu ya. Dan ini adalah di Arabian gitu ya, sangat Arabian gitu. Dan ini lokasinya di Dubai, di sebuah mall namanya Ibn Battuta Mall di Dubai gitu. Nah, kenapa ada 4 gambar di lokasi negara yang berbeda-beda gitu ya, dengan detail yang berbeda-beda juga gitu. Nah, ini dimaksudkan bahwa ini tadi kode perilaku masing-masing mempunyai kode tertentu gitu ya, dan itu berbeda antara satu orang di negara masing-masing dengan orang di negara yang berbeda pula gitu. Nah, orang dari budaya nasional yang saling berbeda ini akan merasa nyaman di setiap ruangan ini. Jadi, misalnya tadi yang ini di California.
orang di negara ini gitu ya akan merasa nyaman karena ya memang lingkungan sekitarnya pun tidak jauh dengan gambaran ruangan yang seperti ini. Pun sama dengan di Indonesia, di Jepang atau di Dubai gitu ya. Jadi mereka akan nyaman di ruangan mereka masing-masing. Nah, masing-masing ruangan ini menggunakan elemen interior dan rangsangan sensorik misalnya dengan penggunaan warna gitu dengan cara yang konsisten dan budaya nasional itu menjadi eh, identitas utamanya gitu loh dari penggunanya, dari orang-orang di negara tersebut. Tanpa adanya konsisten itu, maka orang yang di dalamnya akan merasa terganggu dan tidak nyaman. Jadi misalnya orang di negara California ini ya di California ini, California people ini dia dipindahkan ke Dubai gitu ya. Mungkin dia akan merasa apa ya asing seperti itu. Walaupun dia akan pasti akan beradaptasi, tapi di momen awal dia pasti akan merasa asing, merasa tidak nyaman, merasa jet lag gitu ya, bingung gitu ya bagaimana menanggapi desain yang seperti itu. Gitu. Pun sama dengan misalnya orang Jepang ini dia ke area yang apa namanya sangat minimalis ini gitu ya. Dari yang sangat terbuka, maksudnya fleksibel. Kalau di Jepang itu kan saling connect ya antar ruang satu sama lain. Nah, sedangkan di apa namanya di era di negara yang cukup modern gitu ya California ini semuanya apa batasan ruangan itu sangat jelas gitu ya. Jadi ya ruang tamu untuk ruang tamu, dapur untuk dapur, kamar untuk kamar dan sebagainya. Nah, dia pasti juga akan merasakan kebingungan di awal gitu ya. Walaupun mungkin nantinya dia akan beradaptasi, tapi itu butuh waktu gitu. Nah, itu yang akan em, mereka pasti akan merasakan apa ketidaknyamanan itu di awal-awal seperti itu. Oke, kemudian lanjut bagaimana kita menanggapi apa ya bagaimana budaya ini dapat mempengaruhi cara seseorang memahami dan merasakan dunia di sekitarnya gitu. Jadi persepsi ini akan terlihat dari bagaimana ruang ini dirancang, digunakan dan dipahami. Nah, bisa dilihat ada dua gambar. Gambar yang pertama ini adalah rumah adat di Lombok gitu ya. Dan yang gambar kedua ini adalah interior kantor modern gitu ya di perkotaan yang besar gitu. Nah, di antara dua gambar ini cukup mencolok gitu ya. Satunya tradisional, satunya modern gitu. Nah, yang ditekankan di sini adalah yang pertama kita bahas ini adalah desain rumah adat Lombok. Dia lebih integratif, yaitu ruangnya itu dirancang sebagai bagian dari alam, kemudian terbuka, menyatu dengan alam sekitar tanpa ada batas yang cukup apa ya, cukup terlihat, cukup mencolok antara area dalam dan area luar. Nah, sedangkan di gambar kedua, desain interior kantor modern ini, dia sangat dominatif, yaitu ruangan ini dirancang untuk mengendalikan alam, gitu. Mengendalikan alamnya bagaimana? Jadi dia menggunakan kaca, kaca ini dia full kaca gitu ya, pasti kaca ganda gitu ya, yang tebal, dan dia mengkontrol suhu untuk menaklukkan alam. Jadi kontrol suhu salah satunya adalah dengan penggunaan AC gitu misalnya. Penggunaan kaca yang filternya menghalangi panas dari luar masuk ke dalam. Nah, contohnya seperti itu. Jadi dia lebih
apa ya, ada gap kontrol manusia terhadap alam. Sangat kontras jika dibandingkan dengan gambar satu gitu ya, yang sangat apa ya, menyublim gitu ya, sangat menyatu dengan alam begitu. Kemudian contoh lain bisa dilihat, ini adalah Taman Jepang gitu ya, desain Taman Jepang yang sangat memperhatikan hubungan antara elemen dalam lingkungan yang itu sangat mencerminkan budaya ketimuran gitu. Jadi dia mulai pengaturan tata letak, kemudian elemen seperti batu, air, pohon itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi semua saling terhubung gitu. Nah, filosofi utama Taman Jepang ini adalah menciptakan harmoni antara manusia dan alam, serta menampilkan keindahan alam dalam skala kecil. Taman Jepang ini menekankan pada sebuah keseimbangan, asimetri, dan penggunaan pemandangan yang dipinjam, gitu. Atau bahasa Jepangnya adalah sake. Elemen seperti air, batu, dan tanaman ini digunakan secara harmonis untuk menciptakan suasana tenang dan damai gitu. Jadi zen gitu ya, tenang. Ketenangan itu adalah poin utama dari desain Taman Jepang. Nah, desain Taman Jepang ini sangat menghindari garis lurus dan bentuk simetris yang umumnya itu sering ditemukan pada taman gaya barat. Nah, ciri utama dari Taman Jepang itu adalah asimetri. Asimetri ini mencerminkan sebuah ketidakaturan alam yang sejati dan menciptakan ilusi ruang yang lebih luas dan dinamis. Sedangkan istilah pemandangan yang dipinjam atau sake tadi, jadi filosofi ini melibatkan penggunaan pemandangan alam yang ada di sekitar taman sebagai bagian dari desain tanpa harus membangun tiruan alam dalam taman. Misalnya nih, jadi menggunakan pemandangan gunung sebagai latar belakang taman tanpa dia harus membuat tiruan pegunungan. Gitu. Jadi kalau kalian misalnya pernah menemukan apa ya, taman di dalam rumah gitu ya, taman belakang di dalam rumah yang dindingnya itu seperti membuat siluet pegunungan, perbukitan, sawah dan lain-lain. Nah, itu adalah tiruan gitu. Jadi membuat sesuatu yang tiruannya supaya apa ya, nuansa alam itu hadir di dalam rumah gitu. Biasanya seperti itu. Kalau di rumah-rumah apa ya, eh, kakek nenek kita gitu ya, atau orang tua seperti itu biasanya. Nah, kalau di Taman Jepang dia tidak menghadirkan pemandangan buatan itu. Jadi dia menggunakan ya pemandangan aslinya gitu. Kalau tidak ada pegunungan, misalnya adanya hutan, ya hutan yang digunakan gitu. Jadi dia apa adanya, kayak gitu ya. Kemudian gambar kedua ini adalah Taman Prancis. Taman Prancis ini filosofinya adalah tentang menguasai dan mengatur alam untuk menciptakan keindahan yang terstruktur dan simetris. Gitu. Nah, taman ini mencerminkan kekuasaan manusia atas alam, menciptakan harmoni dan kontrol yang estetis. Jadi sangat kontras ya dibandingkan taman Jepang yang sangat asimetris gitu ya. Dia apa adanya gitu. Nah, sedangkan taman Perancis ini simetris. Jadi eh, dikontrol oleh manusia gitu. Nah, Taman Prancis ini dikenal dengan desain yang simetris, garis lurus, dan keteraturan yang ketat.
Ini mencerminkan keinginan untuk mengendalikan alam dan menciptakan sebuah keindahan yang terencana. Filosofinya menekankan bahwa alam ini bisa diatur dan dikuasai oleh manusia, bukan hanya diamati. Hal ini diwujudkan melalui penggunaan elemen-elemen seperti pagar tanaman, jalur yang teratur, dan air mancur yang kontras dengan alam liar yang di sekitarnya. Jadi dia membuat gitu ya. Sama seperti yang tadi saya contohkan, misalnya dinding halaman belakang yang kita buat seperti pemandangan gunung gitu ya, atau pemandangan sawah. Nah, itu. Jadi, itu adalah sesuatu yang dibuat gitu ya, dibuat oleh manusia. Nah, sehingga yang perlu dipahami dari pembahasan different ways to perceive the world ini adalah bahwa persepsi terhadap ruang dan dunia ini tidak bersifat universal. Jadi apa yang dianggap indah dan nyaman atau pantas dalam satu budaya bisa sangat berbeda di budaya lain. Oleh sebab itu, kita sebagai desainer interior itu perlu memiliki empati budaya dan pemahaman lintas budaya untuk merancang ruang yang bermakna dan sesuai konteks. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian selanjutnya adalah different ways to use space. Nah, ini persepsi dan penggunaan ruang itu dipengaruhi oleh konteks budaya. Dan hal ini sangat penting dalam merancang ruang yang tidak hanya fungsional, tetapi juga sensitif secara budaya dan psikologis. Different ways to use space ini terbagi menjadi beberapa part, ya, beberapa aspek. Ada comforting, communicating, challenging, dan complying. Ini mirip ya dengan bahasan yang di materi sebelumnya, tapi dengan konten yang berbeda. Oke, kita akan membahas yang pertama adalah comforting. Comforting ini bisa dilihat teman-teman ya. Jadi saya mencantumkan ada dua gambar rumah gitu ya. Yang pertama adalah rumah Skandinavian dengan pembagian ruang pribadi yang jelas. Dan yang kedua adalah rumah tradisional Jepang dengan batas ruang yang fleksibel. Nah, ini maksudnya adalah jadi bagaimana ruang ini dirancang untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan berdasarkan nilai budaya masing-masing. Kita bahas yang pertama. Jadi ini adalah desain interior rumah Skandinavian yang menekankan pada minimalisme dan fungsionalitas dengan penggunaan warna-warna netral dan pencahayaan alami yang sangat berlimpah, ya, jadi banyak bukaan. Nah, ruang pribadi biasanya ditandai dengan pemisahan yang jelas antara area publik dan privat. Jadi sangat jelas antara kamar, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, dan sebagainya. Biasanya dengan sekat gitu ya, dinding, partisi, dan lain sebagainya. Budaya Barat ini sangat menekankan pentingnya ruang personal. Jadi desain rumahnya itu dengan kamar individu dan pembatas yang jelas. Gitu. Kemudian untuk rumah tradisional Jepang ini, jadi dia menggunakan pintu geser. Ya, ini biasanya pintu geser yang disebut dengan fusuma dan partisi yang memungkinkan konfigurasi ruang yang fleksibel sesuai kebutuhan, yang mencerminkan nilai budaya menghargai adaptabilitas dan harmoni gitu. Jadi kalau yang kita tahu biasanya rumah tradisional Jepang kayak misalnya tempat tidurnya. Nah, tempat tidurnya itu pada saat tidak digunakan dia akan dilipat dan dimasukkan ke dalam bilik gitu ya. Jadi ruangannya bersih.
Jadi dia tidak ada dipan seperti tempat tidur pada umumnya, sehingga ruangnya bisa digunakan untuk ruang lain gitu. Jadi multifungsi gitu. Bahkan kalau dibuka itu tadi ya pintu geser dibuka, dia akan menjadi ruangan yang luas. Pada saat dia akan tidur lagi di malam hari, dia akan menutup pintu geser dan akan mengambil alas tidurnya dan digunakan kembali seperti itu. Nah, budaya timur ini lebih fleksibel, jadi penggunaan shoji dan kusuma untuk fleksibilitas ruang pribadi, desain multifungsi dan penggunaan ruang vertikal. Jadi di antara kedua rumah ini gitu ya, di negara yang berbeda ini sangat terlihat perbandingan nilai kenyamanan dan privasinya gitu. Itu pasti sama apa ya? Pasti akan berbeda jika orang Jepang dipindah, dia akan menempati rumah di Skandinavia gitu ya misalnya, rumah Skandinavia dan pemilik rumah Skandinavia ini pindah ke rumah tradisional Jepang. Nah, dia pasti ada gap, ada jet lag gitu ya. Pasti ada perbedaan dan menimbulkan ketidaknyamanan. Oke, lanjut. Nah, kemudian masih comforting. Ini adalah rumah bangsawan Bali yang menunjukkan hierarki status gitu. Jadi kenyamanannya dan privasinya dari segi status. Nah, arsitektur rumah tradisional Bali ini mencerminkan sistem kasta dengan penataan ruang yang menunjukkan status sosial pemiliknya. Area tertentu dalam rumah ini dirancang khusus untuk menampung tamu penting atau upacara adat. Gitu. Jadi setiap pembagian zonasinya itu menunjukkan status masing-masing gitu. Biasanya seperti area servis, apakah itu dapur, eh, apa lumbung padi dan sebagainya itu biasanya diletakkan di belakang. Begitu juga dengan tempat beribadah puranya gitu kan pasti akan ditempatkan di sisi yang berbeda. Dan ini dia sangat apa ya arah arah barat timur selatan dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi eh, penempatan rumah-rumahnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke aspek kedua yaitu communicating. Communicating ini bagaimana ruang digunakan untuk berkomunikasi secara simbolis atau langsung. Ini contohnya adalah coworking space. Coworking space ini bagaimana penataan ruang terbuka yang dia mencerminkan nilai komunikasi, keterbukaan atau justru malah privacy gitu ya. Jadi ada sebuah teritori bagaimana orang mengklaim areanya sebagai tempat dia bekerja atau beraktivitas gitu. Padahal coworking space ini adalah yaitu tadi ya tempat yang digunakan untuk area bersama. Tapi pada saat dia sudah duduk di area itu, maka area tersebut adalah teritorinya. Desain coworking space modern ini seringkali mencakup area yang dapat dipersonalisasi oleh penggunanya, yang mencerminkan identitas dan kebutuhan individu, serta mendorong kolaborasi dan kreativitas. Kemudian masih di communicating. Communicating ini contoh lain bisa dilihat di dua gambar ini. Yang pertama adalah ruang makan Prancis yang nuansanya adalah merah marun dan ruang makan Jepang yang netral dan formal. Nah, ini dilihat dari segi warna gitu ya, bahwa warna itu juga memberikan apa? Memberikan cara untuk berkomunikasi gitu.
Yang pertama adalah ruang makan Prancis. Jadi warna merah marun ini sering digunakan untuk menciptakan suasana yang hangat dan mewah gitu di negara Prancis gitu ya. Nah, dia mencerminkan preferensi budaya terhadap keanggunan dan kehangatan dalam ruang makan. Begitu. Sedangkan untuk desain ruang makan Jepang cenderung menggunakan palet warna netral dan elemen minimalis, menciptakan suasana yang tenang dan formal sesuai dengan nilai budaya Jepang yang menghargai kesederhanaan dan ketenangan. Nah, dari dua contoh ini, terlihat dari color preferences terdapat identitas warna yang berbeda dalam masing-masing budaya. Begitu. Lanjut, aspek berikutnya adalah challenging. Challenging ini saya mengambil contoh adalah Museum Macan. Museum Macan ini di Jakarta. Museum Macan ini ya kepanjangannya adalah The Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara. Jadi kebanyakan seni yang ditampilkan adalah seni yang kontemporer gitu ya, yang biasanya cukup nyeleneh gitu ya, cukup aneh gitu ya, sangat eksperimental. Nah, di sini challenging ini bagaimana desain ruang bisa menjadi bentuk pernyataan terhadap nilai budaya yang dominan. Dan contohnya adalah Museum Macan di Jakarta yang menampilkan desain interior dengan ruang galeri yang fleksibel dan layout terbuka yang memungkinkan berbagai konfigurasi pameran dan pengalaman pengunjung yang dinamis. Desain museum kontemporer ini menggunakan bentuk asimetris atau tidak biasa sebagai simbol pembaruan atau pemikiran kritis. Menggunakan ruang untuk menciptakan pengalaman intelektual dan emosional yang menantang norma. Gitu. Jadi beda dengan museum seperti misalnya museum pemerintah gitu ya, yang sangat konvensional, biasanya masih dalam bentuk dibagi per ruang, yang per ruang itu ada fungsinya atau ceritanya masing-masing. Nah, sedangkan museum kontemporer itu biasanya layout apa ya, ruangnya itu sangat dinamis, bisa mengikuti tema desain yang digunakan pada saat itu. Gitu. Jadi pasti akan berbeda tema pameran satu dengan pameran yang lain. Oke, kemudian ada complying. Ini adalah aspek terakhir. Complying ini saya mengambil contoh. Yang pertama adalah kantor pemerintahan Indonesia gitu ya, atau yang ya budaya timur lah ya kalau bisa dibilang, yang cukup formal, terstruktur dan hierarkis gitu ya, sangat menunjukkan perbedaan status gitu ya. Dan yang contoh kedua adalah kantor Google yang fleksibel, kolaboratif, dan non-hierarkis. Jadi di sini ditekankan adalah bagaimana ruang ini menciptakan kepatuhan terhadap nilai-nilai budaya, sosial, atau organisasi. Tadi kantor Indonesia ini ya, pemerintahan di Indonesia, ini cenderung formal dan terstruktur, yang dia mencerminkan budaya kerja yang menghargai hierarki dan ketertiban. Jadi pasti dibedakan statusnya gitu ya. Nah, budaya komunikasinya ini cenderung tidak langsung, jadi ruangnya bersekat gitu ya, tadi ya dibedakan. Kemudian penggunaan simbol dan adanya jalur sirkulasi. Kemudian budayanya hierarkis, itu yaitu desain kantor dengan ruang pimpinan yang terpisah dan umumnya itu lebih mewah. Seperti itu. Sedangkan yang kantor Google ini dirancang dengan ruang
kerja yang fleksibel, dan area kolaborasi yang mendorong interaksi antara karyawan, mencerminkan budaya perusahaan yang inovatif dan non-hierarkis. Biasanya jenis komunikasinya itu secara langsung, yaitu ruang kerja yang terbuka dan lugas gitu. Dan budayanya adalah budaya egaliter, yaitu ruang kerja yang kolaboratif tanpa banyak sekat gitu. Jadi memudahkan untuk berkomunikasi. Goalsnya adalah itu. Nah, dari kedua contoh kantor ini dapat dilihat bahwa ada perbedaan struktur struktur, hierarki, dan simbolisme dalam interior. Gitu. Oke, kesimpulannya, jadi poin yang pertama adalah desain yang tidak mempertimbangkan nilai dan kebiasaan budaya lokal ini bisa menghasilkan ruang yang tidak nyaman, tidak fungsional, bahkan sulit digunakan. Contoh gampangnya adalah rumah sakit gitu ya. Rumah sakit itu pasti rumah sakit apa ya? Misalnya kita mengambil contoh rumah sakit eh, rumah sakit daerah gitu ya dengan rumah sakit swasta gitu. Nah, rumah sakit daerah itu bisa jadi ruang apa ya komunal yang memungkinkan penunggu pasien, biasanya keluarganya yang cukup banyak yang menunggui itu bisa jadi lebih besar ruang komunal gitu ya, atau area luar, atau selasar yang lebih besar gitu untuk memungkinkan eh, keluarga pasien penunggu itu tidak menghambat jalur sirkulasi gitu ya. Kemudian dibedakan misalnya rumah sakit swasta yang eh, cukup mahal gitu misalnya. Nah, dia pasti ruang tunggunya sangat jelas. Maksudnya sangat jelas di sini adalah ya berupa kursi tunggu gitu. Yang mungkin cukup besar tapi atau bahkan eh, ya se, sebagaimana mestinya yang jumlah kursi ya ruangan itu yang tersedia dengan besaran jumlah kursi yang ada sehingga tidak memungkinkan seandainya keluarga pasien itu misalnya mohon maaf apa ya menggelar tikar untuk menunggu dan sebagainya gitu. Jadi akan menggunakan kursi gitu. Nah, itu. Jadi desain harus mempertimbangkan kebiasaan lokal atau budaya lokal, kearifan lokal yang bagaimana gitu ya, yang ada di eh, daerah tersebut. Kemudian arsitek yang kedua adalah arsitektur yang sesuai budaya lokal. Ini membantu memperkuat identitas individu dan kelompok, serta memberikan rasa nyaman karena bentuk dan fungsi yang familiar. Mungkin bisa diambil contoh adalah desain arsitektur dari masjid di Sumatera Barat, Masjid Raya, gitu ya. Jadi dia mengambil bentuk arsitektur dari rumah adat Minang, gitu ya. Jadi dia tidak mengambil kubah masjid pada umumnya, tapi mengambil bentuk atap dari adat Minang, gitu. Nah, itu sangat familiar dengan budaya setempat seperti itu. Oke, yang kemudian ketiga adalah respon terhadap ruang ini berbeda tergantung budaya masing-masing. Oleh karena itu, mengenali perbedaan budaya itu sangat penting dalam menciptakan ruang yang inklusif. Gitu. Jadi bisa digunakan semua kalangan. Lalu, poin selanjutnya, di tengah meningkatnya keberagaman budaya secara global, merancang ruang yang relevan dengan budaya pengguna itu menjadi sangat menantang, tapi juga
semakin penting gitu. Lalu poin yang terakhir, dengan merancang berbagai perbedaan budaya, desainer dapat menciptakan ruang yang lebih bermanfaat dan bermakna bagi lebih banyak orang. Seperti itu. Oke, sekian materi pertemuan 6 kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Silahkan bisa dilanjut materi ini untuk dikerjakan dalam tugas kelompok. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.